Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu. Jadi hari ini kita di acara mata kita kembali lagi. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai topik mukri, bukan? Ya, jadi kita akan membahas mengenai topik. Jadi ada satu permasalahan yaitu mengenai Zoom. Zoom yang dikatakan oleh foundernya sendiri, dikatakan oleh pemiliknya sendiri sebagai datanya bisa gampang dicuri dan sebagainya. Hal ini tuh sama dengan aplikasi-aplikasi lain, teman-teman. Hampir sama dengan aplikasi-aplikasi lain. Yang dulu awal Facebook muncul. Kawalan Facebook muncul, semua orang data kita nggak tahu kalau data kita akan dipermainkan, data kita akan di sebagainya. Yang tahu hanya orang-orang yang berada di jurusan IT, orang-orang yang paham dengan IT, orang-orang yang ngerti dengan IT, mereka ngerti. Oh, ternyata data kita itu digunakan seperti ini. Sehingga guru IT saya waktu itu menyarankan untuk kita tidak mengisi data yang sesungguhnya di media sosial. Sebab media sosial itu adalah sebuah ancaman. Tapi saat ini teman-teman, era digital, era semua dunia maya itu adalah dunia nyata kita. Secondary dunia nyata adalah dunia kita. Sehingga dunia yang kita nikmati pada saat ini itu adalah secondary. Ketika di dunia maya kita sebagai orang yang positif, membagikan sesuatu dan sebagainya. Tapi ketika di dunia nyata kita adalah seorang yang negatif. Itulah saat ini di era dunia digital. Nah, kenapa kita harus membahas Zoom? Karena saat ini ada sebuah edaran yang saya dapat, entah itu hoax atau benar, kita nggak tahu. Tapi ini yang saya dapat, foto seperti ini. Nah, foto menjelaskan bahwasanya untuk pemerintah dan instansi dan sebagainya untuk tidak menggunakan Zoom sebagai alat. Ketika Zoom itu dilarang, maka akan muncul aplikasi yang mengklaim bahwa proteksinya lebih kuat. Yaitu apa? Google Meet. Bahkan Zoom ini sudah sejak tahun kapan ya? Dan aku juga baru tahu ini. Yang saya tahu guru saya itu sudah 2 tahun. Jadi tahun ini 2018-2017 dia sudah menggunakan aplikasi Zoom dan saya baru tahu saat ini. Nah, yang artinya aplikasi Zoom itu kemungkinan terus akan menjadi memiliki aplikasi yang kuat gitu. Sama seperti WA. WA juga kan dulunya juga tidak memiliki kekuatan proteksi sehingga saat ini kembali memiliki proteksi yang kuat dan sebagainya. Bisa jadi ketika ada pelarangan penggunaan aplikasi Zoom yang nantinya juga akan memunculkan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang mengklaim, yang kata saya tadi, mengklaim bahwa dirinya adalah aplikasi yang memiliki sistem keamanan yang sangat kuat dan sangat canggih. Nah, apa yang akan terjadi adalah persaingan. Gejolak persaingan itu akan terjadi. Apakah saat ini Zoom tidak digunakan oleh banyak orang? Tetap digunakan. Dan apa yang muncul dalam pendapatnya Zoom pada saat ini? Kita lihat, kita cari datanya teman-teman ya. Kita cari datanya sebentar. Dari CNBC Indonesia yang saya kutip pada tanggal, kita ngelihat sebentar, ini internetnya agak lambat teman-teman. Yang kita kutip pada 15 April 2020 yang berjudul Bank Global ini larang staf pakai aplikasi Zoom dan Hangout. Mereka juga sudah memiliki ketidakpercayaan terhadap aplikasi-aplikasi ini karena takut terbongkar. Teman-teman, dari dulu kita chatting dengan bos kita chatting dengan semuanya, kita pakai internet gitu, pakai WA, pakai aplikasi chattingan. Emang nggak disadap? Emang nggak bisa disadap? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Bisa. Jadi menurut saya nggak usah terlalu takut deh terhadap aplikasi yang kita gunakan, Zoom ataupun Hangout gitu. Bahkan teman-teman kalau kita ini mungkin itu film gitu, tapi itu bisa terjadi kenyataan teman-teman. Bisa terjadi kenyataan. Kamera-kamera yang ada di handphone kalian tuh bisa disadap gitu loh. Kita itu teman-teman, kita itu di internet, di dunia maya, kita itu memiliki yang namanya IP publik. IP publik kita itu bisa kelihatan teman-teman. Nah saat ini saya pakai IP publik apa gitu, saya bisa dicari datanya. Nah makanya kenapa Intel itu bisa mencari data kita ketika kita hack nih satu tempat di mana IP publik kita yang dicari gitu. Oh titiknya di sini, koordinasinya di sini, akhirnya lebih mudah dicari. Nah, tapi nggak semua orang bisa menggunakan itu. Nah, ketakutan terhadap aplikasi Zoom dan Hangout ini itu pun menurut saya adalah media effect. Artinya media effect itu dia digumbar-gumbarkan untuk jangan aplikasi ataupun bisa jadi ini adalah salah satu cara pesaing untuk mengalahkan dua aplikasi Zoom dan Hangout dari Google. Karena bisa jadi
apabila ini terjadi, apabila publik media tidak mengungkapkan kasus ini, yang terjadi adalah orang-orang tidak akan takut gitu. Nah, ada namanya teori yaitu mengenai CNN Effect. Pada tahun 2001 itu ada CNN Effect di mana ketika terorisme terjadi di Washington DC dan kawan-kawan akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. Padahal pada saat itu Indonesia masih belum terkena dampak dari terorisme. Terkenanya sejak tahun 2000 tahun berapa ya, 2004 kalau nggak salah, atau 2000 berapa ya, 2000 tahun 2000 atau 2002 2001 2002, jadi setahun jangkanya itu langsung dapat teror gitu. Karena Indonesia saat itu oke, kita harus ikut gitu, ikut Donald Trump, ikut pemerintahan Amerika. Nah, media effect yang terjadi di saat ini yang digembar-gembarkan bahwa jangan menggunakan Zoom, jangan menggunakan Google Hangout. Terus aplikasi apa dong yang akan menjadi tempat rapat saat ini ketika ada terjadinya COVID, terjadinya pandemik ini yang kita tidak bisa berkumpul? Itu apa, aplikasi apa yang bagus gitu? Bisa jadi nanti WA, mungkin WA akan bisa menampung lebih banyak orang, bisa jadi akan muncul gitu, atau mungkin Line, atau mungkin aplikasi akan lebih muncul lagi, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu apakah ini juga Zoom dan Hangout itu ada kritikan gitu, kritikan media untuk mereka untuk memperkuat sistemnya? Karena dulu pernah terjadi isu yang banyak ya ketika data itu dijual ke Facebook. Teman-teman, gini, kalau kita mau ngomongin bahwa data kita tuh nggak aman, itu sudah dari dulu teman-teman. Ketika kalian daftar Google tuh ada tulisan kan, kita nggak kan biasanya suruh centang mau daftar centang. Coba deh baca di salah satu itu, data kita tuh digunakan untuk mereka, untuk riset mereka dan sebagainya. Yang artinya ketika data itu dijual belikan kepada perusahaan yang lain, jangan salahkan dong kalian setuju terhadap penggunaan aplikasi Google atau email ataupun yang kalian daftarkan tersebut. Jadi kita nggak usah takut terhadap hal itu teman-teman. Kecuali kita memang melakukan kejahatan, terus kita takut ya boleh gitu. Memang sih ada ruginya ketika data kita itu bocor. Kalau kita orang kaya, tapi kalau kita orang miskin buat apa coba ya data kita hilang. Tapi ada juga ketika data seperti KTP itu penting teman-teman. Mungkin sebagai survei apa itu bisa digunakan. Tapi data itu saya yakin sampai saat ini itu aman dipegang oleh negara. Nggak tahu negara dibuat apa, cuman saya yakin negara menyimpan data KTP kita secara baik, sebaik mungkin. Tapi apabila terjadi kebocoran itu mungkin oknum-oknum saja yang melakukan, karena yang mendata teman-teman, yang mendata orang-orang di lapangan itu orang lapangan gitu. Bisa jadi yang terjadi adalah orang lapangan, bisa jadi siapapun yang ada di situ, entah fotokopi juga karena data kita difotokopi. Nah, bisa jadi mereka gitu loh, data-data seperti itu. Ataupun ketika teman-teman kalau mendaftar, biasanya ketika ada seminar dan sebagainya, kalian mendaftarkan email dan sebagainya, itu adalah pengumpulan data big data. Pada saat saya waktu masih sekolah di SMK teman-teman, kita itu pernah dapat pelajaran satu adalah basis data. Jadi satu basis data itu kita sudah diajari satu prediksi bahwasannya kelak entah kelak kapan itu akan yang menjadi superstar adalah data. Jadi data itu akan menjadi superstar, menjadi rebutan banyak orang untuk ya kayak emas gitu, lebih daripada emas gitu. Data itu lebih daripada emas sehingga orang-orang tuh berebut untuk mendapatkan data-data tersebut. Nah, pada saat itu kami juga pun diajari bagaimana memprotek data kita dan sebagainya hingga saat ini. Kenapa sih? Mungkin banyak orang yang nggak ngerti teman-teman, ini banyak orang nggak ngerti ketika menggunakan Google. Ketika kalian menggunakan Google, terus ada namanya Google Foto, itu adalah Google yang otomatis mengupload foto kita. Google itu sebenarnya teman-teman, Google kemudian e-banking dan sebagainya itu setiap bulan atau setiap berapa tahun, mungkin berapa semester, berapa bulan itu menganjurkan kita untuk ganti kode. Cuman karena kita malas ganti kode, kemudian juga rumit dan sebagainya, akhirnya ketidakmauan kita mengganti kode tersebut karena kita ini di internet kita sering jalan kan. Masuk ke web sini, masuk ke sini, kita daftar aplikasi ini, kita gini-gini, kita nggak tahu kalau data kita itu sudah bocor.
Dan saya dulu juga sudah diajarin waktu SMK itu kombinasi namrik. Jadi orang-orang mungkin dulu itu pakai kayak nomor ulang tahun gitu. 0 berapa, 10, 12, 5, 6 berapa itu kan. Itu yang digunakan. Nah, tapi ketika saya masih SMP menuju SMK, teman-teman menuju SMP menuju SMK, saya sudah belajar tentang hal itu. Sehingga kode waktu saya gunakan pada dulu itu adalah pakai @ kemudian pakai huruf besar. Itu sudah saya lakukan gitu pada zaman itu. Nah, mulailah populer pada saat ini. Oh, kita harus pakai huruf-huruf nih, kombinasi dan sebagainya. Semua itu tidak aman. Kayak contoh gini, ini yang sederhana teman-teman. Rumah, dulu orang ngancing rumah itu pakai kancingan, pakai kayu doang. Tapi pada saat ini itu pakai kunci. Kunci bisa dibobol lagi. Ada yang pakai sidik jari, pakai mata ada juga. Jadi kunci rumah itu akan bervariasi, akan selalu update terus. Karena security itu akan selalu update. Begitu juga dengan security negara, begitu juga dengan security rumah dan sebagainya, itu akan selalu update teknologi. Makanya dari itu kenapa teknologi senjata perang di Amerika itu persenjataannya itu semakin update. Karena dunia ini tidak pasti, dunia ini anarki. Dunia yang tidak tahu kita tatanannya seperti apa. Kita bisa jadi besok kita perang, bisa jadi apa? Karena tidak pasti dunia ini. Nah, sehingga di dunia digital itu pun sangat seperti itu juga, tidak pasti. Maka dari itu ketika kalian membuat website, yang mengerti buat website ada namanya SSL, security apa gitu. Nah, itu untuk menyimpan data kita sehingga website kita tidak bisa dihack ataupun diganti ID-nya ataupun diganti ketika kita masuk web dengan dengan URL kita kemudian berubah jadi porno ataupun apa gitu. Itu ulah hacker. Nah, itu pun sudah diakali dan dibuat langsung oleh beberapa perusahaan untuk memberi layanan tersebut. Tapi layanan tersebut memang berbayar. Nah, teman-teman bisa jadi nanti mengenai security ini akan menjadi booming teman-teman. Karena kenapa? Ketika security ini digembur-gemburkan oleh media, bisa jadi orang-orang yang pengen menggunakan security lebih aman itu harus membayar lebih. Nah, ini kalau kalian pengen membuat rapat di Zoom ataupun di Hangout, kalau pengen aman, punya enkripsi dan sebagainya, kalian harus berlangganan, harus berbayar, menambah bayaran seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena memang tidak mudah untuk membuat proteksi sebuah keamanan, teman-teman. Karena perlu banyak percobaan untuk hal tersebut. Bahkan ada satu Indonesia yang mencoba untuk mencari celah kerusakan atau kekuatan di Google, sehingga itu dia berapa kali dari semenjak SMP sampai lulus SMK baru dia bisa membobol salah satu kekurangan dari Google gitu. Dari bugnya Google. Artinya security itu adalah bug gitu, ada kelemahan dan sebagainya. Karena setiap kayak ibaratnya rumah, komplek ataupun lingkungan di sekitar kita itu memiliki celah. Makanya ketika ada orang ngomong rumah kita tuh aman banget gitu, cuman kenapa bisa kemalingan? Karena ya maling tuh tahu ada celahnya gitu. Nah, yang artinya juga Zoom pun itu menurut saya security sudah bagus, cuman ada celahnya itu harus diperbaiki. Nah, tapi seharusnya pemerintah tidak membuat larangan, tapi seharusnya pemerintah mendorong kepada aplikasi Zoom ataupun mendorong orang-orang Indonesia yang memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi sendiri untuk membuat, teman-teman. Saya berharap kita tidak saling menyalahkan, teman-teman. Kita tidak saling takut terhadap penggunaan aplikasi ataupun media, tapi kita saling menyupport dengan cara kita mengirimkan bug-bug atau mungkin report kepada perusahaan tersebut. Ketika kita main game, teman-teman, ketika kita main game PUBG mungkin, kemudian kita ada cheater nih, lagi main di sini ada cheater seperti ini, kita bisa nge-report kan. Nah, itulah salah satu bentuk support kita terhadap aplikasi tersebut. Nah, oleh karena itu saya mengajak bagaimana ketika Zoom ini ternyata ada kekeliruan nih, ada celah nih untuk penjahat masuk, untuk bisa gini kan. Ya udah kita report dong, kita beri laporan kepada mereka, ke perusahaan Zoom ini. Nih, kita sudah bayar nih, masa nggak diperbaiki? Akhirnya diperbaiki oleh Zoom dan ataupun diperbaiki oleh Hangout. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada kekuatan yang sempurna di dunia ini, tidak ada proteksi yang sempurna di dunia ini, karena yang kuat dan yang memiliki security terbaik di dunia maupun di akhirat adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, jaga hati, jaga iman. Selamat merayakan Idul Fitri. Semoga puasanya lancar hingga hari raya nanti. Dan yang gak pulang kampung,
Saya harapkan kalian selalu tabah. Yang pulang kampung, periksa dulu kesehatan kalian sebelum pulang kampung. Dan itu aja sih. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah.